Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan sedikit ceramah ini. Sholawat serta salam mari kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini kita akan membahas tentang fikih muamalah kontemporer menjaga kehalalan di era ekonomi digital. Dalam era digital seperti sekarang ini, kita dihadapkan dengan berbagai transaksi dan kegiatan ekonomi yang semakin lengkap. Fikih muamalah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah yang terkait dengan transaksi dan kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Di era ekonomi digital, kita sering dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti yang pertama, transaksi online yang semakin meningkat. Yang kedua, penggunaan cryptocurrency dan e-money. Yang ketiga, bisnis online yang semakin berkembang dan lain-lain. Dari ketiga jenis ini, kita semakin dihadapkan dengan yang namanya teknologi di era digitalisasi seperti sekarang ini. Transaksi online yang semakin meningkat justru harus diwaspadai karena dalam hal pengawasan hal ini bisa juga berdampak negatif. Karena semakin banyaknya transaksi, hal ini harus disertai dengan berbagai pengawasan yang ketat. Kemudian di poin yang kedua tadi, penggunaan cryptocurrency dan e-money ini juga harus diawasi secara ketat agar tidak ada yang namanya penipuan atau mungkin transaksi yang dilebih-lebihkan. Karena bisnis online juga akan semakin berkembang, hal ini akan mengalami peningkatan baik secara ekonomi maupun secara pendapatan. Prinsip-prinsip fikih muamalah dalam ekonomi digital. Untuk menjaga kehalalan di era ekonomi digital ini, kita perlu memahami prinsip-prinsip dalam fikih muamalah seperti yang pertama, larangan riba. Tidak boleh mengambil bunga atau riba dalam transaksi tersebut. Riba adalah kelebihan daripada transaksi yang tidak ada di dalam kesepakatan. Hal ini jelas dilarang dalam agama Islam karena hal tersebut adalah dalam rangka melebihkan daripada layanan jual beli yang sudah tertera. Kemudian larangan gharar, tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian. Contohnya adalah investasi bodong atau investasi yang dimana tidak adanya kesepakatan di dalamnya mengenai resiko, kemudian kerugian, dan lain-lain. Hal ini bisa dikategorikan sebagai gharar. Kemudian, larangan maisir, tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung unsur perjudian. Sebagai contoh, binary option. Aplikasi ini dilarang oleh pemerintah karena diindikasikan mengandung unsur perjudian. Karena di dalamnya ini tidak ada kepastian dalam hal melakukan jual beli atau dalam hal melakukan transaksi. Di aplikasi Play Store sendiri banyak aplikasi serupa dan kita harus berhati-hati dalam memilihnya agar kita ini tidak terjerumus ke dalam unsur perjudian tersebut. Kemudian yang poin keempat adalah mengenai kejelasan dan juga transparansi.
Dalam hal transaksi, kita harus jelas dan transparan mengenai dokumen jual beli maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya agar antara pembeli dan penjual bisa mendapatkan kepastian atas barang yang telah dibeli maupun yang telah dijual. Dan berikutnya akan saya jelaskan beberapa contoh dari aplikasi fikih muamalah dalam ekonomi digital. Yang pertama, menggunakan platform e-commerce yang halal dan transparan. Di dalam menggunakan platform e-commerce yang halal dan transparan ini juga harus disertai pengawasan yang sangat ketat agar calon pembeli tidak tertipu dengan barang-barang yang terindikasi tidak benar. Kemudian, poin yang kedua, menghindari transaksi yang mengandung riba seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga, melakukan verifikasi identitas dan keabsahan dalam hal melakukan transaksi. Hal ini agar si pemilik akun identitasnya ini haruslah jelas mengenai nama, alamat, kemudian toko yang ada di platform online seperti Shopee, Lazada maupun lain-lain. Jadi, di dalam ekonomi digital ini kita harus berhati-hati dalam melakukan prinsip jual beli agar tidak ada transaksi yang mengandung riba, tidak ada unsur gharar, dan tidak ada maisir, serta memiliki kejelasan dan transparansi yang akuntabel. Akhirnya, mari kita menjaga kehalalan di era ekonomi digital dengan memahami prinsip-prinsip fikih muamalah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita petunjuk dan hidayahnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.